kasus kami dari kelompok 5 akan melakukan praktik coaching, yang dimulai dari kasus pertama, yaitu saya Afni Mudarsih Rambe sebagai coaching dan Ibu Rupaski Marci sebagai coaching-nya. Nah, adapun kasus yang saya ambil di sini, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Maka cara saya menyikapinya adalah Assalamualaikum Bu Marsi. Waalaikumsalam Ibu. Iya, kemarin kan Ibu bilang ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan saya ya? Iya Bu, ada yang mau saya ceritakan sama Ibu. Iya nih Bu, anak-anak sudah pulang ini ya kan, jam belajar kita udah habis. Jadi saya punya waktu, berarti kita bisa ngobrol ya Bu sekarang. Nah, Ibu sendiri, Ibu lagi sibuk nggak Bu? Alhamdulillah kerjaan saya kebetulan juga udah selesai Bu. Terima kasih ya Bu, udah meluangkan waktu. Baik, santai aja Bu, nggak masalah. Nah, sebenarnya apanya yang Ibu ingin bicarakan sama saya Bu? Ini kan Bu, kemarin saya disupervisi sama pengawas. Saya ngajar. Terus kayaknya ada yang salah lah Bu dalam proses itu. Agak gimana gitu. Begitu ya. Berarti berkaitan dengan masalah itu, apanya Bu yang Ibu harapkan ini dari diskusi kita hari ini nih Bu? Gimana ya Bu? Ya saya ingin gak enak hati saya itu, ketidaknyamanan saya itu tentang masalah kemarin ini ada solusinya. Kalau berpikir sendiri aja saya kok kayaknya gimana gitu Bu, ribet. Jadi saya mau cari temen yang bisa tempat saya bertukar pikiran. Jadi saya berharap Ibu bisa kasih masukan ke saya nantinya gitu. Berarti permasalahannya ini udah lumayan lah ini ya, sehingga Ibu merasa nggak tenang ya kan. Nah, emangnya Bu, permasalahan bagaimana Bu? Sehingga sepertinya Ibu ini saya lihat kan gelisah dan merasa nggak nyaman sampai ingin diskusi sama saya, curhat sama saya gitu Bu. Iya Bu, itu loh Bu. Kemarin kan waktu saya disupervisi sama pengawas, kebetulan saya ngajarnya nggak pala pakai buku teks Bu. Saya menggunakan media lain. Terus bagaimana Bu respon ini Bapak pengawas itu? Nah itu yang jadi masalah Bu. Bapak itu nggak mau kalau awak pakai media lain, harus pakai buku teks, harus dari buku itu yang ajarkan. Nggak boleh yang kayak Ibu seperti biasa buat PowerPoint gitu ya Bu ya? Alat Itu peraga gitu, nggak boleh? nggak boleh. Padahal waktu saya ngajar itu kan Bu, saya udah pakai PowerPoint. Udah pakai proyektor saya buat kan biar anak-anak itu suka. Saya juga buat alat peraga, saya siapkan itu Bu. Udah ya kurikulum merdeka ya kan Bu. Iya. Ya Saya kan? kan tahu Bu Marsy orangnya kan kreatif ya kan? Gitu, oke. Oh begitu Bu, kalau saya boleh tahu, kalau saya boleh tahu tadi kan, tapi udah ya, mengapa Ibu mengajarnya tidak menggunakan buku teks? Iya, iya. Iya, Ibu sudah jelaskan itu sama, oh iya ya,
Ibu udah jelaskan itu sama pengawas, Bu? Udah, Tadi Bu. yang tadi bahwasanya kalau Ibu itu mengajarnya menggunakan itu kan tidak lari dari, kurikulum gitu, udah Ibu jelaskan? Udah, Bu. Tapi itulah, jelaskan kan, nggak lari nih dari kurikulum, yang penting kan materinya tetap itu, gitu kan, Bu. Nah. Udah saya jelaskan, tapi kayaknya Bapak itu tersinggung, Bu, dengan nggak terima dia sama penjelasan saya. Jadi saya bingung, kok Bapak itu ekspresinya beda, langsung aneh kan, kayak nggak senang gitu. Jadi ngerasa nggak enak lah awak. Jadi menurut Ibu nih, saya salah nggak, Bu? Kalau menurut saya sih sebenarnya Ibu itu tidak bersalah gitu ya kan. Karena PPT kan rangkuman materi dari, buku teks juga ya kan, Bu. Kita kan buat PPT itu kan pasti dari buku teks, dari sumber-sumber yang ada gitu kan. Justru lebih lebih apa sih namanya, lebih enak gitu kan, lebih murid itu lebih langsung masuk ke kesimpulan-kesimpulannya gitu ya kan Bu, dengan kreativitas yang kita buat gitu. Tapi mungkin kan Bu, pemahaman itu Bapak pengawas kan tentang hal ini tidak sama dengan cara berpikir kita gitu kan. Jadi sehingga beliau maunya apapun itu medianya gitu ya kan, menurut Ibu gitu ya kan permasalahannya itu bahwa bahan ajar yang kita pakai itu tetaplah buku teks gitu ya, maksudnya Iya. gitu, dan tetap menjadi acuan itu buku teks itu. Mungkin seperti itu ya pemikiran pengawasnya gitu ya kan, Bu? Iya itulah Bu, mungkin mungkin gitulah Bu, Nah, makanya berbeda pemikiran ini. iya ya kan, gitu. Nah, terus kira-kira kan, Bu, solusi apa lah yang Ibu pikirkan itu, Bu, untuk masalah ini, Bu? Eh, ya gimana ya Bu, karena pengawasnya kayaknya udah melaporkan juga ini ke kepala sekolah kita kan Bu. Mmm. Jadi cepat atau lambat pasti saya akan dipanggil ini sama Bapak Kepsek kita. Jadi Mmm. saya harus siapkan jawaban yang sesuai dengan keadaan dan alasan saya inilah Bu. Itu tadi ya, jadi Ibu jelaskan lah yang tadi itu ya kan? Iya Bu. Nah, benar sih Bu, kan, sepertinya kepala sekolah juga kan nanti kan harus tahu alasan Ibu dalam hal ini gitu kan. Jadi, biar Pak kepala sekolah itu kan nggak hanya menelaah laporan dari satu pihak aja gitu kan. Jadi, penjelasan Pak pengawas penyampaiannya seperti apa, lalu Ibu juga penyampaian seperti apa, sehingga mudah-mudahan Bapak kepala sekolah juga bisa mencari solusinya atau memberikan masukan gitu ya kan, Bu, gitu. Iya Bu. Jadi baiknya seperti yang Ibu bilang itu tadi gitu. Iya, maksud saya juga gitu, Bu, biar tahu Bapak itu kan dari pengawas dan dari Nah, sayanya gitu. iya. Nah, apakah Ibu punya gambaran, Bu, solusi lain gitu? Misalnya kan entah sekiranya alasan itu nanti tidak diterima oleh kepala sekolah, walaupun kita berharapnya kepala sekolah bijaksana gitu kan, Bu, gitu kan. Tapi kan kita mengantisipasi gitu kan, Bu, gitu. Punya nggak Ibu solusi lain gitu? Bagaimana ya, Bu? Apa saya harus minta maaf pada pengawas? Terus buat perlengkapan mengajar sesuai Bapak itulah, Bu, buku. Oh, nah itu dia maksud saya kan, Bu. Jadi Ibu itu juga harus siapkan solusi alternatif sekiranya kan alasan pertama itu, tidak diterima dan bisa jadi malah memperuncing suasana gitu ya kan. Entah mungkin dianggapnya Ibu makin, "Oh ini mungkin nggak bisa dibilangin," atau apa gitu. Yang pasti Ibu udah punya solusi yang kedua gitu kan, tidak hanya satu solusi gitu, Bu. Mmm, Tapi saya tetaplah ini ya kan, Bu, sama rencana pertama tadi dulu. iya Saya jelaskan dulu kan, iya. sekiranya nggak berhasil dan nggak nyelesain masalah yang ada, ya gimana ya, Bu? Ya pakai cara kedua lah, begitu ya kan, Iya Bu? iya iya, tepat sekali lah, Bu, gitu kan. Jadi sebab menurut saya, ini memang harus diselesaikan gitu kan, sehingga, Ibu sendiri bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja, nggak jadi apa sih, pikiran Beban. Ibu, nggak jadi rasa-rasa nggak enak Ibu, nggak nyaman gitu kan, nggak jadi rasa tanda tanya, "Kenapa ya? Mengapa ya?" Gitu ya kan. Nah, Iya. jadi memang itu harus, diselesaikan gitu kan. Iya, Bu. Ya, saya juga nggak ingin juga kan masalah ini berlarut-larut. Jadi beban buat saya, nggak enak. Iya, Bu.
Nah, sekarang kita susun nih Bu komitmen nih. Kira-kira kapan sih Ibu akan menindaklanjuti masalah ini Bu? Kapan ya Bu? Apa saya rasa tunggu dipanggil kepala sekolah lah Bu. Menurut saya ya Bu ya, sebaiknya jadi Ibu tidak usah menunggu dipanggil oleh kepala sekolah gitu kan, supaya ketidaknyamanan Ibu ini tidak berlarut-larut, masalah ini pun cepat selesai kan. Tuh nunggu-nunggu, tahulah kan Pak Kepala Sekolah banyak urusannya, entahnya tak teringat dia gitu kan. Nah, jadi kan menurut saya apa sih, tidak usah menunggu dipanggil kepala sekolah Bu, gitu. Iya sih. Berarti sebaiknya saya ngadap aja lah ya Bu, nggak usah nunggu dipanggil. Iya. Ya mungkin sebaiknya begitu Bu, gitu. Berarti saya akan menghadap kepala sekolah, terus ceritain kronologi kejadian kemarin waktu di supervisi. Terus ya saya juga harus ceritain ya kan Bu, kenapa saya tidak pakai buku teks. Iya, Nanti benar Bu. kalau bapak sekolah, kepala sekolah kita nggak nerima alasan saya, dan menurut beliau saya juga memang salah, ya artinya saya harus minta maaf dan mengubah gaya belajar saya, mengajar saya ya kan Bu. Iya, ditambahi aja Bu, nggak usah diubah gitu, karena kalau menurut saya pun kan sudah baik, cuman mungkin ditambahi juga dengan menggunakan buku teks gitu kan. Nah, seperti saran dari pengawas. Nah, iya sih Bu, betul kan, terkadang memang sesuatu yang menurut kita tepat itu kan belum tentu juga tepat bagi orang lain gitu kan. Jadi saya merasa Ibu bijaksana kali gitu kan. Jadi bisa menerima ini gitu kan. Nah, jadi kapan lah Ibu akan menghadap kepala sekolah Bu? Kapan ya Bu menurut Ibu? Ya menurut saya secepatnya lah Bu, supaya itu tadi Ibu segera tenang kan dan masalah terselesaikan gitu. Ya Bu, mungkin memang gitulah baiknya ya kan Bu. Besoklah saya selesai mengajar, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Makasih ya Bu sarannya. Iya, iya Bu, sama-sama. Semoga masalah ini segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu kembali nyaman bekerja. Oke Bu, kalau gitu saya permisi ya Bu. Iya Bu, sukses selalu untuk Ibu. Sama-sama Ibu, terima kasih. Baik.